Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Husaini dari kelas 1B akan mempresentasikan tugas kartografi saya tentang sejarah dan ruang lingkup kartografi. Yang pertama adalah sejarah kartografi. Suatu peta merupakan penggambaran secara grafis atau bentuk skala dari konsep mengenai bumi. Hal ini berarti bahwa peta merupakan alat untuk menyampaikan informasi mengenai ilmu bumi. Peta merupakan media yang universal untuk komunikasi, sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap orang dengan mengabaikan budaya dan bahasa. Yang pertama adalah sejarah perkembangan peta masa prasejarah. Pertama kali, peta dibuat oleh bangsa Babilonia berupa lempengan berbentuk tablet dari tanah liat, sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta kuno tersebut berupa sebuah ukiran peta kota suci bangsa Babilonia, yaitu Nippur, yang dibuat pada periode Kasid. Sejarah perkembangan peta abad pertengahan. Sepanjang periode pertengahan, peta wilayah Eropa didominasi dengan cara pandang agama, yang dikenal dengan peta TO. Pada bentuk peta ini, Yerusalem dilukiskan di tengah-tengah sebelah timur, yang diorientasikan menuju bagian atas peta. Penjelajahan bangsa Viking abad ke-12 di utara Atlantik secara perlahan menyatukan pemahaman mengenai bumi. Sementara itu, ilmu kartografi terus berkembang dengan lebih praktis dan realistik di wilayah Arab, termasuk daerah Mediterania. Tentu saja, cara pembuatan peta masih dilukis dengan tangan, di mana penyebarannya masih sangat dibatasi. Sejarah perkembangan peta abad 20. Peta terus berkembang pada abad 17, 18, dan 19 secara lebih akurat dan nyata dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Banyak negara melakukan pemetaan sebagai program nasional. Perkembangan perpetaan di Indonesia. Kegiatan pemetaan di Nusantara dilakukan sejak 8 abad lalu. Pada masa kerajaan Majapahit sekitar tahun 1292, ditemukan bukti adanya peta administratif pada masa pemerintahan Raden Wijaya, seperti diungkapkan dalam artikel tulisan C.J. Zandevliet, yang isinya antara lain, pada catatan sejarah Cina yang disusun pada tahun 1369 dan 1370, ditulis bahwa pada penyebutan tentara Yuan ke Jawa tahun 1292 sampai 1293, Raden Wijaya mempersembahkan peta administratif kerajaan Kediri kepada penyerbu sebagai tanda menyerah. Perkembangan visualisasi kartografi. Sebelum era tahun 1990-an, peta dibuat dalam media kertas untuk menggambarkan lokasi dan data statistik. Peta dari kertas ini menjadi alat yang penting untuk pengguna atau peneliti dalam mempelajari data geospasial. Pengguna peta bekerja dengan peta-peta kertas dan melakukan analisis peta. Kartografi dalam Islam. Perkembangan peta sendiri saat ini sudah sangat pesat saat dibawa oleh seorang fotografer asal Arab yang bernama Muhammad al-Idrisi. Dia membuat atlas zaman pertengahan dengan nama Tabula Rogerenia pada tahun 1154 dengan menggabungkan pengetahuan Afrika, Lautan India, dan Asia yang didapat dari informasi pedagang Arab. Pengertian peta. Peta dapat diartikan sebagai gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai fenomena ketampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Jenis peta menurut bentuk peta. Berdasarkan bentuk peta, dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, peta dasar, yaitu peta yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta-peta lainnya. Peta dasar untuk pembuatan peta rupa bumi disebut peta induk.
Sedangkan peta dasar untuk pembuatan peta tematik disebut peta kerangka. Yang kedua adalah peta induk, yaitu peta yang disusun langsung dari survei pengukuran di lapangan atau hasil fotogrametri dan dilakukan secara sistematis, di mana data tersebut diperoleh dengan menggunakan cara pemetaan yang sama, proyeksi yang sama, dan spheroid yang sama. Yang ketiga, peta kerangka dan peta turunan, yaitu peta dasar yang dipakai sebagai dasar untuk membuat peta lain, mengikat data tematik tertentu sesuai dengan posisi planimetriknya. Jenis peta menurut isi peta. Berdasarkan isi peta dikelompokkan menjadi 3, yaitu peta umum, menggambarkan permukaan bumi secara umum. Peta ini biasanya disebut sebagai peta topografi atau peta rupa bumi, karena peta ini menggambarkan permukaan bumi, baik keadaan alam maupun budaya, seperti sungai. Peta khusus, yaitu menggambarkan kenampakan khusus yang ada di permukaan bumi, menggambarkan satu atau beberapa aspek dari gejala di permukaan bumi. Peta khusus dikenal dengan nama peta tematik, karena menunjukkan hanya tempat tertentu saja. Contoh peta tematik adalah peta iklim, peta kepadatan penduduk, dan produksi pertanian. Peta navigasi. Penggunaannya khusus untuk kepentingan navigasi, misalnya navigasi udara atau laut. Peta navigasi biasanya disebut dengan istilah khusus, yaitu chart, peta jalur penerbangan, peta kedalaman laut, peta arah angin. Jenis peta menurut skala peta. Berdasarkan skalanya, peta dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, peta kadaster, peta skala sangat besar. Contohnya peta Badan Pertahanan Nasional. Peta skala besar. Contohnya peta desa dan peta kelurahan. Yang ketiga adalah peta skala menengah. Contohnya peta kabupaten dan peta provinsi. Yang keempat adalah peta skala kecil. Contohnya peta Pulau Kalimantan dan peta negara. Yang kelima adalah peta geografis, yaitu skala sangat kecil. Contohnya peta regional Asia Timur dan peta dunia. Jenis peta menurut tujuan dan tema peta. Terdapat 3 kata kunci untuk memahami peta dan yang membedakannya dengan media lain untuk menggambarkan unsur permukaan bumi. Yang pertama adalah dipilih. Unsur-unsur yang terkait dan yang ada di permukaan bumi sangatlah banyak dan beragam jumlahnya. Hal ini tidak mungkin digambarkan dalam satu lembar peta. Apabila hal ini terjadi, peta akan menjadi sangat padat isinya, dan kita tidak dapat memberikan informasi mengenai muka bumi secara baik. Jadi, tegasnya peta mengandung pengertian dipilih. Maksudnya ialah pilihan dapat mengenai objek yang dipilih, unsur yang menonjol, dan wilayah tertentu, dan sebagainya. Yang kedua adalah bidang datar. Suatu bidang yang semula lengkung dipindahkan menjadi suatu bidang yang datar, pasti mengalami penyimpangan atau terjadi kesalahan. Untuk mengurangi kesalahan, diperlukan suatu cara, yakni sistem proyeksi peta. Proyeksi peta ini adalah suatu cara untuk mengurangi kesalahan atau mempertahankan salah satu segi kebenaran saja. Misalnya untuk mempertahankan unsur luas daerah supaya benar, maka bentuk wilayah itu berubah dari kenyataan. Yang ketiga ialah diperkecil. Unsur-unsur muka bumi digambarkan ke dalam peta dengan suatu simbol. Simbol ini ukurannya dibuat lebih kecil dari kenyataan sebenarnya. Hal inilah yang menimbulkan pengertian adanya skala. Oleh karena itu, peta selalu lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Tidak pernah dijumpai peta yang dibuat lebih besar dari kenyataan sebenarnya. Peta dengan skala yang sama dengan kenyataan saja tidak pernah. Itulah tugas kartografi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.